Bapak Haji Abdul Khair dan Ibu Hajah Osta Nesia yang sama kita doakan semoga selalu dalam limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama kita hormati, yang kita muliakan para ustazah yang hadir, dan juga ada alhamdulillah Ustaz Arif Mulai sibuk rumah kecil. Jadi di mana kita ngomong di sini kita main pukulan ada ini. Dan para ibu yang hadir, oh iya ada PRT kita Syaiful Wilayah atau Pak Rus. Mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Pagi hari ini cuacanya dukung banget buat ngelingker. Ya Allah, habis lebaran tamu kagak ada. Roman-romannya enak banget, syahdu banget. Tapi diundang acara kita datang, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, semoga kita betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang dikembalikan kepada fitrah kesucian dan juga al-faizin, meraih kemenangan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diajak bergembira dalam dua sesi acara, yaitu acara syukuran atas kehamilan putri dari Bapak Haji Abdul Khair yang bernama Tiara, yang 4 bulan sudah lewat, masuk 6 bulan. Iya, 4 bulan sudah lewat kan? Belum 7 bulan. Belum 7 bulan udah lewat 4 bulan. Kalau orang Jawa 4 bulan sudah syukuran. Kalau di Jakarta 7 bulan. Begitu. Dan ini karena momennya memang momen pas banget. Kemudian akan menikahkan kembali putrinya Ataya, yang insya Allah pada tanggal 3. Oh iya, Sabtu. Jadi kalau begini saya tanggal 4 kan anak saya jadi saya nggak tahu. Tanggal 4 insya Allah pernikahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkuman acara satu ini ada 2, yaitu syukuran dua-duanya. Walaupun ada juga doa keselamatan yang mudah-mudahan dalam perut diselamatkan sampai kelahirannya, dan juga yang mau nikah diberikan keselamatan sampai pernikahannya. Dan syukurannya karena yang pertama diberikan rezeki karunia anak dalam kandungannya yang sudah dipastikan hidup setelah 4 tahun tadi, 4 bulan tadi, yang kemudian yang seterusnya ketemu jodohnya. Syukuran. Kenapa harus kita syukuri? Karena kata Imam Al-Ghazali, pernikahan itu faidahnya ada beberapa faidah. Di antaranya yang paling menonjol adalah karena mengharapkan seorang anak. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali, dalam urusan anak ini ada 4 keuntungan. Yang pertama, orang itu kalau nikah niatnya, ya Allah saya nanti biar punya anak yang soleh dan solehah, biar punya keturunan. Kalau nikahnya karena itu, maka yang pertama ia dapat, yang pertama keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Program agenda besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dikatakan begini, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam dewekan sendirian, kesepian. Akhirnya Allah katakan wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari satu jiwa tadi pasangan hidupnya siapa? Ibunda Hawa. Ini beredar di media sosial, orang ngacok katanya Ibunda Hawa punya mak namanya Siti Anisa. Siti Anisa. Lah orang Allah udah bilang Siti Hawa ini Allah ciptakan dari Nabi Adam sebagai pasangannya. Kemudian dari pasangan ini wabasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah lahirkan dari keduanya anak laki-laki, perempuan yang begitu banyak sampai sekarang ini. Kita keturunan siapa? Adam dan Hawa. Walaupun dia pakai moyang itu jauh. Ada yang bilang gini, manusia itu evolusi dari monyet. Percaya? Lah kagak saya mah. Lah kan Nabi Adam sama Siti
Maka kalau dibilang kita keturunan siapa? Keturunan Nabi. Kita ini anak mana? Kita anak surga. Oh, walaupun kelahirannya dunia. Maka kalau pulangnya ke neraka salah rumah itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam di surga, kemudian diciptakan Siti Hawa, walaupun berojolnya nanti kedua-duanya melahirkan anaknya di mana? Di bumi. Walaupun begitu, tapi asal muasalnya kita ini bapak moyang kita surga. Jadi kalau pulang kampung buminya ke surga. Nah, mudah-mudahan kita pulang ke surga. Amin. Maka program besarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan dari kedua pasangan ini anak keturunan laki perempuan yang banyak. Maka enggak lain enggak bukan untuk menghasilkan ini adalah dari pernikahan. Pernikahan ada perkawinan, dan perkawinan itulah melahirkan keturunan. Maka kalau ada perkawinan yang bukan berdasarkan syar'i, nggak mendapatkan ridho Allah, maka dengan pernikahan maka orang itu sudah menjalankan agenda besar KB-nya Allah, keluarga berencana. Berencana apa? Berencana menjadikan banyak. Tapi kan kalau KB kita lain ya, keluarga berencana dua aja cukup. Tapi rumah-rumahnya Pak Haji berdua. Berencana juga, berencana banyakin anak apa? Berencana juga kan? Iya. Dibilang begini, kok KB anaknya orang saya berencana itu iya benar. Tapi kalau berencana menurut pemerintah berapa? Dua aja cukup. Laki anaknya laki, dua laki, penting kurang. Tambah lagi, laki iya. Tambah lagi, baru perempuan 4. Jadi berapa? Berencana laki, perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan anak kita bisa mendapatkan keridhaan dan syafaatnya Rasulullah SAW. Apa itu sebabnya? Kata Nabi apa? Tanah kamu tak surubahi rumah membangun. Nikahlah kalian, kemudian kalian dengan sebab nikah bisa menjadi banyak. Dengan sebab kalian banyak, saya bisa membanggakan umat sebab kalian. Nah, ketika anaknya banyak, ketika umatnya banyak, Nabi itu berterima kasih. Kenapa? Karena lewat kita menikah dan memiliki anak, kemudian Nabi bisa membanggakan di hadapan para nabi lainnya. Umat saya banyak. Banyakkan umat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang yang nikah dan kemudian punya anak, dididik anaknya dengan baik, menjadi umat Rasulullah yang baik, mendapatkan syafaat dan kecintaan kebanggaan dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, biar cepat tadi. Yang ketiga apa? Faedah dari memiliki anak. Kalau anak itu tumbuh besar dengan didikan yang baik, kemudian kita wafat terlebih dahulu, yang kita harapkan adalah doa. Kalau kita di kuburan butuh duit apa kagak? Kita di dalam tanah butuh duit apa kagak? Kagak ya. Kalau saya masih butuh duit. Lah kok bisa bosan? Saya butuh duit, anak saya nanti duitnya jangan kasih saya. Anak saya duitnya disedekahin, kemudian sedekahin atas nama. Saya tanya lagi, gue masih butuh duit? Berubah pikirannya. Lah karena saya pikirannya begitu, sedekahnya dengan uang, kemudian dengan uang itu disedekahkan atas nama kita sebagai orang tuanya. Ya Allah, bukan di dunia kita senang-senang dengan uang yang anak kasih kepada kita, akan tetapi di barzah kita juga senang karena uang dikasih lewat sedekah. Orang tua ya bagaimanapun juga anaknya kalau datang sebulan ngasih nonton paling orang tua kan bilang begini, memang lo ada gitu ya. Enggak, orang tua nggak mertua, kalau dikasih itu pasti juga begitu, memang lo ada, begitu nggak? Iya. Kalau yang nggak ngasih mau tahu kan gitu. Kalau yang ngasih kan begitu, kalau ngasih nih orang tua mesti bilang ini, memang lo ada, anak lo banyak, begitu. Dibilang ya doain aja biar ada. Sebetulnya sih kagak ada, ya mudah-mudahan ada, gitu. Pikirannya sih mau dikasih lagi, kata coba ya mudah-mudahan ada, mudah-mudahan berkah, amin. Tuh, kadang-kadang orang tua rumahnya bocor, rumahnya sempit. Kali ini anak ya bisa melebarin rumah, bisa ngademin rumah, paling nggak AC, kalau nggak ada AC lagi kipas lagi, kan begitu ya. Ditunggu-tunggu, alhamdulillah ada rezekinya tuh anak, seneng banget orang tua. Begitu juga kita di kuburan sempit, gelap, agak ada lampunya. Dikasih sama anak lewat sedekah, lampu dipasangin sama malaikat. Lewat sedekah, alhamdulillah kuburan jadi adem.
lewat sedekah anak, alhamdulillah kuburannya jadi luas. Seneng apa kagak? Itu fungsinya anak yang soleh. Maka anak yang soleh kan itu berawal dari orang tua dulu yang soleh. Ini saya waktu istri saya ngandung anak pertama, saya main ke Ciamis ke Kiai. Saya bilang, Kiai doain istri saya udah hampir mau lahir, ya 8 bulanan lah. Mohon doanya biar anaknya jadi soleh. Ini Kiai bukan doain, malah bilang begini, kalau anaknya mau soleh mah bapaknya kudu soleh dulu. Artinya apa? Ternyata memang betul kata pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohon, kecuali dia dipetik sama pedagang, ya betul. Kalau jatuh tuh buah pasti nggak jauh dari pohon. Makanya di Cibubur ini dulu nggak tahu sekarang, dulu di Cibubur kalau ada lelaki punya istri kemudian nikah yang kedua, artinya istrinya punya dua, itu ditekin tuh. Kalau dia punya anak laki-laki kemudian dia dapat calon mantu orang situ, dibilang apa? Jangan dah, bapaknya aja nggak kawin. Dibilang begini, bilang apa? Namanya buah mah jatuh, kagak jauh dari pohon. Bapaknya kan kawin, anaknya kan kawin. Itu baru kawin 2 kali dibilang tukang kawin. Kecuali 20 kali, 2 kali dibilang tukang kawin. Nah itu paling enggak. Yang ketiga tadi apa? Doa anak setelah kita meninggal. Yang keempat kalau anak itu meninggal, baik itu di rahim di mana dia sudah ditiupkan roh atau meninggal sebelum balik, ada keuntungan walaupun ada kesedihan. Siapa yang nggak sedih? Anak masih enak dilihat, masih senang kita pandang, meninggal dunia diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nungguin kita di pintu surga. Ngapain? Kagak mau masuk surga sebelum orang tuanya ikut sama dia masuk ke dalam surga. Luar biasa. Makanya ada satu cerita begini, ini orang soleh kagak mau nikah. Kenapa? Ribet nikah. Akhirnya dia nggak nikah. Satu malam dia mimpi. Kemudian dalam mimpinya ini orang pada kehausan. Ada banyak bocah-bocah bawa ceret. Kemudian kasih minum setiap orang tua yang ada di situ. Kemudian dia bilang gini, kok saya dilewatin? Dia bilang, bapak siapa? Bapak kan bukannya bapak saya. Emang kamu siapa? Saya adalah anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Saya nyari bapak-bapak saya, orang tua saya dan ibu saya, sehingga saya diberikan izin untuk memberikan minum kepada mereka yang kehausan. Begitu dia sadar, dia bangun, dia menusuk, dia teriak-teriak ke orang gila keliling satu kampung, kawinin saya. Dia bilang, nah apa ini orang kagak mau kawin tiba-tiba mau kawin? Dia ceritanya itu mimpi. Maka kalau begini adanya, maka beruntunglah orang yang punya celengan agama. Tapi jangan dengan cerita ini masih kecil tuh anak dicekek. Jangan. Cekek aja deh. Lu duluan aja ke surga. Jangan. Bukan tabungan itu Pak. Itu mengacu. Ada buang anak, kenapa anak dibuang? Biarin di duluan ke surga. Tungguin saya di sana. Di sini saya ribet terus saja. Ada. Nggak boleh. Tetap itu semua ada catatan. Jadi 4 ini harus kita pegang. Yang punya anak bersyukur. Apalagi itu anak sampai gede, ya Allah, baktinya sama kita luar biasa. Senang banget. Apalagi kalau setiap bulan kagak lupa sama kita. Ya Allah, enak kan? Enak. Ini kagak. Saya alhamdulillah Ustaz 5. Terus semuanya udah pada kerja, semuanya udah pada nikah. Satu kagak ingat saya. Ini Pak, kita doa sama Allah, ya Allah, kasih saya anak yang soleh-solehan. Mantu juga begitu, yang soleh. Mudah-mudahan ya anak, mantu ya juga anak, sama-sama berbakti kepada orang tua dan mertuanya. Amin ya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Muhammad Lutfi